Jawa Timur, sebuah provinsi yang terbentuk setelah Indonesia merdeka. Namun sejarah wilayah ini sudah berlangsung sejak zaman kerajaan kuno. Pada saat masa kerajaan, wilayah Jawa Timur telah menjadi pusat beberapa kerajaan besar seperti Kajuruhan, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Melaju pada abad ke-18, Belanda mulai menguasai Jawa Timur setelah mengalahkan kerajaan-kerajaan lokal. Namun pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang menguasai Jawa Timur dan membagi administrasinya dalam struktur militer. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 1947 sampai 1949, Belanda sempat melakukan agresi militer dan membentuk negara Jawa Timur dalam Republik Indonesia Serikat, atau yang disingkat sebagai RIS. Namun, akhirnya dibubarkan setelah pengakuan kedaulatan. Setelah RIS dibubarkan, Jawa Timur resmi menjadi salah satu provinsi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota provinsi dan wilayahnya terus berkembang hingga saat ini. Berikut adalah beberapa adat istiadat yang ada di daerah Jawa Timur. Tradisi yang pertama ini merupakan perlombaan yang diselenggarakan oleh masyarakat di suku Madura. Karapan sapi diikuti oleh para joki yang terampil dan sapi-sapi pilihan yang telah dilatih khusus untuk berlari kencang. Lomba diadakan di lintasan pacu sepanjang kurang lebih 100 meter yang berasal dari tanah liat atau lumpur. Dengan lintasan tersebut, karapan sapi bisa digelar dengan waktu antara 10 detik sampai 1 menit. Biasanya, lomba karapan sapi digelar antara bulan Agustus atau September. Mereka sudah mengenal tradisi ini dalam waktu yang lama. Awalnya, karapan sapi bertujuan untuk mendapatkan sapi yang kuat untuk membajak sawah. Lambat laun, karapan sapi menjadi ajang perlombaan dan tradisi turun-temurun yang dijaga kelestariannya hingga sekarang. Ciri khas karapan sapi. Karapan sapi diiringi musik saronen atau gamelan khas Madura. Sapi-sapi dihias dengan kleles, bendera umbul-umbul, dan payung. Sebelum pelaksanaan karapan sapi, dilakukan ritual ubo rampeh untuk melemaskan otot-otot dan memamerkan keindahan pakaian-pakaian. Peran karapan sapi dalam kehidupan masyarakat adalah karapan sapi memiliki peran dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, seni rupa, seni tari, dan seni musik. Karapan sapi juga menjadi motivasi bagi petani untuk meningkatkan pemeliharaan ternak sapi mereka. Dalam kegiatan karapan sapi ini, sapi-sapi yang akan dilombakan dipersiapkan dengan cara dihiasi dengan peralatan dan dekorasi khas Madura, seperti tanduk yang dihiasi dengan kertas warna-warni dan kain yang dijahit dengan benang emas. Sapi yang telah dipersiapkan kemudian dilombakan dalam sebuah arena yang telah disiapkan. Sapi-sapi tersebut diarahkan untuk berlari dan beradu kekuatan dengan sapi lainnya. Seperti namanya, Reok Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Tradisi ini menampilkan penari bertopeng macan dan berhias bulu merah yang berukuran besar. Mereka biasanya pentas dalam acara seperti khitanan, pernikahan, atau hari besar nasional. Dadak merak merupakan ciri khas utama Reok Ponorogo. Dadak merak terbuat dari kayu dan bambu, dihiasi dengan bulu-bulu merak berwarna-warni. Kemudian tari reok juga menampilkan sosok singa barong yang melambangkan keberanian dan kekuatan. Singa barong ini dikendalikan oleh penari yang bersembunyi di dalam kostum. Sejarah Reok Ponorogo. Reok Ponorogo berawal dari Kelana Suwandana, Raja Kerajaan Bantarangin yang ingin melamar putri kerajaan Kediri. Nama putri tersebut adalah Dewi Ragil Kuning atau Putri Sanggalagit. Ketika melakukan perjalanan untuk melamar sang putri, sang raja dicegah oleh Raja Kediri bernama Singa Barong.
Kemudian Raja Kediri ini disertai pasukan tentara yang terdiri dari hewan singa dan burung merak. Sementara Raja Kelana berpergian bersama wakilnya Bujang Anom dan pengawal raja yang disebut Warok. Para pengawal raja ini memiliki kekuatan ilmu hitam yang mampu mematikan lawan. Para warok memakai celana dan baju hitam sambil membawa senjata, cemeti, dan pecut. Kedua kubu kerajaan kemudian saling bertarung mengeluarkan kesaktian. Selama berhari-hari pertarungan, keduanya saling berdamai. Akhirnya Raja Kelana berhasil meminang Dewi Ragil Kuning. Gerakan dalam reok Ponorogo memiliki karakter yang kuat dan penuh dengan simbolisme. Reok biasanya ditampilkan dalam bentuk pertunjukan seni tari yang memadukan musik, tarian, dan teater. Beberapa elemen gerakan utama dalam reok Ponorogo adalah tari barongan, yaitu gerakan inti dilakukan oleh para penari yang mengenakan kostum kepala singa atau barongan yang besar. Seringkali terbuat dari daun-daun dan rambut hiasan. Gerakan ini mengandung simbol kekuatan dan keberanian. Reok Ponorogo ditarikan dengan gerak yang berbeda-beda. Penari pembarong yang sering memutar dadak meraknya. Sedangkan penari bujang, ganung bergerak dengan gerakan yang lucu dan mengejek. Jatilan bergerak mengukul tangannya dan kuncingan yang tidak banyak bergerak. Tari reok Ponorogo juga diiringi dengan musik gamelan dan lagu-lagu tradisional. Faktanya, tradisi reok Ponorogo yang berasal dari daerah Jawa Timur. Kini resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO, tepatnya dalam kategori In Need of Urgent Safeguarding. Mengukuhkan seni ini sebagai bagian dari warisan budaya dunia yang perlu dilestarikan. Dubes OMR juga menyampaikan pesan video dari Menteri Kebudayaan RI, Fadly Zon. Menteri Fadly Zon menekankan bahwa pengakuan UNESCO terhadap reok Ponorogo merupakan langkah besar dalam upaya Indonesia melestarikan seni. Budaya tradisional yang berakar pada nilai-nilai lokal dan gotong royong. Pengakuan UNESCO terhadap reok Ponorogo merupakan langkah besar dalam upaya Indonesia menjaga dan melestarikan warisan budaya yang kaya. Semoga melalui pengakuan ini seni reok Ponorogo terus berkembang dan menjadi kebanggaan, serta menginspirasi generasi muda untuk melestarikan tradisi budaya yang penuh makna ini. Kedua kubu kerajaan kemudian saling bertarung mengeluarkan kesaktiannya. Seni reok Ponorogo terdiri dari 2-3 tarian pembukaan. Pertunjukan ini biasanya selalu ditunggu-tunggu oleh penonton, khususnya oleh anak-anak. Kuda lumping adalah seni pertunjukan tradisional yang menggabungkan tari, musik, dan drama. Dengan penari mengenakan kostum menyerupai kuda. Pertunjukan ini terkenal dengan elemen magis, di mana penari sering menunjukkan kemampuan luar biasa, seperti berjalan di atas pecahan kaca atau bara api. Kuda lumping memiliki makna budaya dan spiritual. Sering digelar dalam upacara adat seperti pernikahan atau syukuran. Tarian kuda lumping memiliki keunikan tersendiri berupa adanya berbagai hal mistis yang tak biasa kita temui. Decak kagum penonton tentulah terundang atas perpaduan antara alam nyata dan alam goib ini. Sebab berbagai atraksi dalam kuda lumping dilakukan meski tampak berada di luar nalar kemampuan manusia sadar. Para penari kuda lumping punya baju atasan yang sangat beragam bentuknya. Yang paling umum diantaranya ialah kemeja dan bentuk kaos yang warnanya notabene cerah. Kemudian, baju atasan ini akan dibalut oleh apok dan rompi. Biasanya, posisi celana panjang yang digunakan penari menggantung di atas mata kaki alias ngatung. Hal ini berfungsi memudahkan gerak para penari agar menjadi semakin lincah. Terdapat pula selendang bercorak batik yang melapisi bagian atas pinggul penari. Salah satu properti tarian kuda lumping yang hampir selalu dipakai saat pagelaran ialah rompi. Rompi ini dipakai setelah kaos bagian dalam dan sebelum apok. Rompi juga mempunyai motif yang beragam dan bisa disesuaikan dengan daerah asal paguyuban atau daerah asal penarinya.
Properti wajib kuda lumping tentu saja anyaman kuda lumping. Kuda replika akan digunakan yang terbuat dari bambu yang dianyam agar serupa dengan bentuk kuda, lengkap dengan hiasan rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang dikepang atau digulung. Kuda dari anyaman inilah yang akan menjadi tunggangan para penari selama pertunjukan berlangsung. Cambuk atau pecut dalam tarian kuda lumping adalah salah satu properti penting yang digunakan oleh penari untuk menambah kesan dramatis dan kekuatan dalam gerakan tarian. Kuda lumping biasanya diiringi dengan perangkat gamelan sederhana antara lain seperti kendang, gong, saron, demung, bonang, dan beberapa perangkat lain. Namun tidak selengkap peralatan yang digunakan dalam orkestra karawitan. Seringkali kuda lumping dihubungkan dengan ritual dan kepercayaan tradisional. Dengan adanya sesajen dan doa-doa yang dipersembahkan kepada roh halus atau kekuatan magis. Jalannya ritual kuda lumping dapat dijelaskan seperti berikut ini. Sebelum ritual, terlebih dahulu seorang gambuh membakar kemenyan serta memberikan sesajen untuk mengundang atau mendatangkan kekuatan magis yang berasal dari roh halus yang akan membantu pelaksanaan kesenian kuda lumping. Syarat-syarat yang digunakan oleh seorang gambuh dalam menyajikan sesajen adalah sebagai berikut: tembakau panggang, daun tembakau. Minyak wangi yang digunakan biasanya ada dua macam, yaitu minyak wangi serimpi yang asli dan minyak duyung yang juga asli. Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan, ada beberapa lagi yang harus disediakan seperti ayam panggang, ayam hidup, bubur merah, bubur putih. Juga harus disediakan nasi, sayur, air minum suci atau air dugan. Kemudian yang tidak ketinggalan bunga kantil 4 buah, wedang cembau atau air santan dicampur dengan kopi dan gula. Sedangkan salah satu kegunaannya antara lain, tembakau panggang disajikan untuk roh halus yang akan diundang untuk menghadiri pertunjukan kesenian kuda lumping yang akan dilaksanakan, dengan maksud agar mau ikut menari dengan jalan merasuki jiwa penari kuda lumping, karena menurut kepercayaan mereka, roh-roh halus tidak akan datang tanpa adanya tembakau kering. Di tengah riuhnya suara gamelan, seorang gambuh yang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah tua, gambuh tadi memanggil roh-roh yang mereka kehendaki. Misalnya, roh kandil yang diberi nama juga roh tengtis. Sebelum roh-roh itu diundang, pertama yang dilakukannya adalah membakar kemenyan serta persyaratan lain untuk meminta kepada Pak Nyang dan Bu Nyang untuk menjaga di sekitar tempat pertunjukan dari gangguan roh jahat serta orang yang akan berniat jahat. Apabila gambuh telah selesai memanggil roh-roh halus dan ada seorang yang menyanyikan lagu jalan-jalan, maka keluarlah para penari kuda lumping tersebut ke tempat pelataran yang sudah disediakan dengan pakaian yang sederhana dan sambil menaiki kuda lumpingnya. Biasanya mereka berjumlah 6 atau 8 orang diiringi dengan gamelan. Pada dasarnya, tari-tarian jalan-jalan adalah sebagai pembukaan gamelan, terus berbunyi semakin lama semakin kuat, sehingga sebentar saja, kurang lebih 1/4 jam, maka penari-penari tersebut sudah ada yang mabuk. Untuk selanjutnya, seorang gambuh mengatur siapa-siapa yang akan ditampilkan pertama kali, kemudian tari yang kedua, dan seterusnya sampai semalam suntuk atau sehari. Di dalam sekali pertunjukan kesenian kuda lumping menampilkan beberapa tarian, misalnya tarian asli yang disebut dengan tarian tangkis atau bisa dinamakan tarian kandil.
Sifat harian ini tentunya dipengaruhi oleh kekuatan gaib yang merasukinya. Sifatnya bijaksana sebagaimana sifat seorang dewa. Roh halus yang merasuki penari ini tidak mesti datang dalam setiap pertunjukan. Tradisi keduk beji sudah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat di beberapa daerah di Jawa Timur seperti Ngawi, Magetan, dan Blitar. Keduk beji sendiri merupakan tradisi yang dilakukan untuk membersihkan sendang atau danau sebagai sumber air pertanian dan air pemandian. Upacara tersebut akan dilangsungkan selama 5 hari. Masyarakat mulanya akan mengadakan upacara selam atan panggang tumpeng, kemudian berkumpul untuk melakukan selamatan dan juga bersih desa. Pada hari akhirnya, masyarakat membuat gulungan di halaman sumber beji dan memasak hiasan janur untuk melakukan mandi bersama. Tradisi keduk beji melibatkan kegiatan mencari dan mengambil ikan di sungai atau danau dengan menggunakan alat yang disebut keduk atau beji. Keduk berarti membersihkan, sedangkan beji merupakan nama sendang yang dibersihkan. Sejarahnya, tradisi keduk beji telah ada sejak zaman dahulu dan merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Jawa Timur. Tradisi ini awalnya digunakan sebagai sarana untuk mencari ikan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurut legenda bahwa pada abad ke-15 di daerah Padas, sekarang menjadi Kasleman, seorang pengembara bernama Ki Ageng Metawun berhasil menemukan sendang. Ki Ageng memiliki 2 putra, yaitu Seconegoro yang menjadi Senopati Mataram, sedangkan Ludrojoyo bertahan di desa dan peduli nasib petani yang kekurangan air, lantaran sendang berada di posisi lebih rendah. Pada Kamis Kliwon, Raden Ludrojoyo bertapa martito, yaitu ulah tirakat, atau bertapa dengan cara merendam diri di dalam air, atau topo kungkum di sendang. Namun, tepat tengah malam suasana menyeramkan. Cahaya bulan tertutup awan tebal, terdengar suara ledakan sangat keras. Warga desa Beram Airam menuju pusat ledakan yang diduga berasal dari sendang beji. Raden Ludrojoyo menghilang, sedangkan lokasi sendang berpindah dari tempat asal menuju ke sebelah utara yang lebih tinggi dari sawah penduduk. Raden Ludrojoyo tetap tidak ditemukan meskipun air sendang telah dikuras bersih. Untuk mengenang peristiwa tersebut, warga mengadakan tradisi keduk beji sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan Raden Ludrojoyo. Upacara adat keduk beji dilaksanakan selama 5 hari sejak Kamis Kliwon sampai dengan Selasa Kliwon. Cara pelaksanaannya dimulai dengan masyarakat di sana mempersiapkan alat-alat yang diperlukan seperti keduk atau beji, jaring, dan peralatan lainnya. Kemudian mereka mencari ikan di sungai atau danau menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan. Setelah ikan ditemukan, masyarakat mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jaring atau alat lainnya. Ikan yang telah ditemukan kemudian diambil, dibagikan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tradisi keduk beji bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan solidaritas di antara masyarakat, dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penjualan ikan yang telah diambil.
Makna filosofi ritual pembersihan kolam dan pemberian sesaji yang merupakan ungkapan syukur akan berkah yang telah diberikan dari sumber air tersebut. Dari segi sosiologis, ritual keduk beji di desa Tawon mempunyai makna sebagai wadah interaksi sosial yang dapat membina solidaritas sosial antar masyarakat dengan pejabat pemerintah. Adapun nilai edukatif dalam mitos dan ritual ini adalah nilai moral, nilai adat, dan nilai sejarah. Hal lain yang juga menarik adalah ketika dua penyilam menggantikan dia secara tidak langsung, air sedang pun juga diganti sehingga kebersihan airnya dapat terjaga. Selain itu, mengajarkan tentang kebersihan dan peduli terhadap lingkungan sekitar, mempertahankan adat istiadat dan menghormati leluhur, memberikan kekuatan moral untuk berlindung kepada Yang Maha Kuasa. Melestarikan tradisi-tradisi Jawa Timur sangat penting untuk mempertahankan kekayaan budaya yang telah ada sejak lama. Reok Ponorogo, Kuda Lumping, dan tradisi adat lainnya bukan hanya sekedar pertunjukan seni, tetapi juga bagian dari identitas dan sejarah masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari betapa berharganya warisan budaya ini. Dengan terus mengenalkan dan merayakan tradisi-tradisi tersebut, terutama kepada generasi muda, kita dapat menjaga agar adat istiadat tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Melalui apresiasi dan partisipasi aktif dalam kegiatan budaya, masyarakat dapat menanamkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya yang ada. Tradisi ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi simbol kekuatan budaya yang mampu menginspirasi dan memperkaya kehidupan sehari-hari.